Selamat malam, salam jumpa kembali malam ini dalam saat teduh malam. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Malam ini kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Di dalamnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kasih-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami ditolong dan dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab Perjanjian Lama Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Tema kita malam ini, menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Berbicara tentang kasih setia dan rahmat Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, itu berlaku terus-menerus. Tak pernah habis dalam hidup kita. Dan selalu baru setiap hari. Bagi setiap umatnya, kasih setia, rahmat dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidupnya setiap saat. Allah selalu membaharui kasih sayangnya, kasih setianya, kebaikannya dalam kehidupan umatnya. Karena Ia sangat mengasihi umatnya. Karena Ia sangat mencintai umatnya. Dan karena kasih itulah, maka kasih setia Tuhan tak pernah habis. Dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita masuk ke dalam pembacaan kita malam ini, maka hal-hal penting yang kita harus miliki agar kita dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi malam ini kita belajar beberapa hal penting kalau kita ingin menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu hadir, nyata dan baru dalam sepanjang hidup kita. Yang pertama, agar kita dapat menikmati kebaikan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi sahabat dari Tuhan. Amsal 22 ayat 11. Menjadi sahabat Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Senantiasa hidup dalam seluruh apa yang Tuhan harapkan. Menjadikan Tuhan sebagai sahabat berarti mau setia melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kalau kita senantiasa taat, setia, dan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki, niscaya sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan yang indah, yang selalu baru dalam hidup kita setiap hari. Yang berikut, yang kedua, untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan, kita harus dapat membuka diri untuk mau dipimpin, diatur, dan
dituntun oleh kasih setia Tuhan senantiasa. Orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan adalah mereka yang dapat membuka diri untuk kehadiran Allah dalam hidupnya, menuntunnya, memimpinnya, mengaturnya. Kasih setia Tuhan akan hadir dalam hidup orang-orang yang membuka diri kepada Tuhan dalam penyerahan hidupnya. Yang berikut, yang ketiga, untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan, kita harus menjalin relasi, hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan. Memiliki relasi yang harmonis dan intim dengan Tuhan berarti selalu merindukan Tuhan, selalu untuk dekat dengan Tuhan, dan selalu berupaya agar dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan ini. Bahwa untuk menikmati kebaikan Tuhan, maka kita harus punya relasi hubungan yang intim. Dan hubungan itu hanya mungkin ada dalam kesetiaan kita beribadah kepadanya, dalam kesetiaan kita membaca firman Tuhan, dalam kesetiaan kita untuk sekali lagi menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik sebagai wujud kesaksian respon atas kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima. Juga dalam kaitan proses pemilihan majelis gereja yang sedang berlangsung di gereja kita, jemaat Dadi, kita diingatkan ketika kita sungguh-sungguh mau membuka diri, bahkan mau mempersiapkan diri untuk Tuhan pakai menjadi hambanya, menjadi majelis gerejanya di jemaatnya. Ingatlah bahwa setiap kerinduan kita, kesediaan kita untuk melayani Tuhan, maka di sana Tuhan menjanjikan kita akan menikmati segala kebaikannya. Karena itu, mari siapkanlah diri Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam proses pemilihan majelis gereja. Kalau Tuhan berkenan memakai kita, maka di sana Tuhan akan menyiapkan berbagai kebaikannya, berbagai kasih setianya, berbagai hal-hal indah untuk kita nikmati. Selamat mempersiapkan hidup dan kehidupan ini untuk terus ada bersama dan di dalam Tuhan menikmati kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa kita untuk menutup saat teduh malam kita malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat saat teduh malam ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar firman ini menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kemudian kami berlakukan. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit Tuhan, Nyonya Sari Sirait Takdung dalam proses pemulihan, Nyonya Herlina Iswandi Kondo Allo dalam proses pemulihan, Bapak B. Elim Somba dalam proses pemulihan, Nyonya Yuliana Lande, dan mungkin masih ada yang lain yang sakit Tuhan. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai tanda-tanda sukacita dalam hidup mereka yang sudah Tuhan wujudkan, nyatakan itu dan berkati Tuhan, sehingga sukacita mereka akan semakin bertambah-tambah. Bagi mereka yang mengalami duka cita, hiburkan, mengalami beban pergumulan, angkat beban pergumulan mereka. Kami berdoa untuk dinamika kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam rumah tangga, karya kerja, dalam upaya-upaya mencari nafkah, dalam tumbuh kembang masa muda, pendidikan, dan pertumbuhan anak-anak kami. Mari Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan berkati sehingga kami selalu menikmati segala kebaikan, kasih setia, dan rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk dinamika pelayanan kami di Jemaat Dadi Tuhan, khususnya sebagai majelis gereja dan pengurus kategori LOIG dalam pelayanan kami, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Topang kami semua, sehingga sebagai majelis-Mu dan sebagai pengurus OG, kami mampu dan dimampukan melayani jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu di Jemaat Dadi sekali lagi dalam seluruh kehidupan mereka sehari-hari.
Berkati perjuangan pemerintah bangsa negara kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Berkati pejuang kemanusiaan, para relawan, TNI Polri, para medis, dokter. Lalukan kami Tuhan sesegera mungkin dari pandemi COVID-19 saat ini. Berkati proses pemilihan majelis gereja di jemaat kami yang sementara berlangsung. Kasih Sang Tuhan kiranya menyertai, sehingga setiap proses boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya Tuhan akan terpilih anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, Tuhan pilih dan mau pakai untuk melayani di jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Malam ini seantero hidup kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berperkara bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, ini permohonan kami angkat, kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.